Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Haratul muhtaramin, para alim, para kiai, bunyai, wabil khusus yang saya hormati panjenenganipun Rais Syuriah Ki Haji Anwar Mansur beserta jajaran Syuriah PWNU Jawa Timur, jajaran Tanfidiyah PWNU Jawa Timur yang saya hormati, pejabat Sekda Prof, Pak Bobi yang saya hormati, Mas Emil, terima kasih sudah hadir bersama kita. Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, jajaran Mustasyar Awan PWNU Jawa Timur yang saya hormati, Rektor Unusa Profesor Dr. Ahmad Yazidi dan seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Terima kasih, kita sudah difasilitasi. Jajaran lembaga dan Banom PWNU, Muslimat NU, Ansor dan Fatayat, Bapak Ibu hadirin dan para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini siang hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim ini dalam rangka kick off Hari Santri, peringatan Hari Santri. Ini memang masih sangat jarang Hari Santri ini. Kita mempersiapkannya juga waktunya sangat pendek. Kita baru selesai dengan penyusunan struktur NU Jawa Timur. Nah kemudian kita mulai program-program baru kita terbayang. Ini kita menghadapi Hari Santri. Hari Santri itu untuk NU itu seperti lebaran. Karena memang ini banyak sekali keterkaitannya dengan NU. Maka kemudian kita rapat mulai mikir diadakan di mana ini nanti kick off-nya. Tadinya ada di Probolinggo, usulan di Probolinggo, kemudian ada beberapa tempat. Dan ada usulan itu di auditoriumnya Unusa itu bagus. Jadi kebetulan yang usul itu adalah Wareg 2 dari Unusa. Saya tadinya ragu-ragu, saya belum pernah ke sini, saya masih ragu-ragu mikir, bener nggak ini bisa ditempati ini. Masih belum percaya. Tapi alhamdulillah akhirnya kita putuskan, kita laksanakan kick off untuk peringatan Hari Santri ini di auditoriumnya Unusa. Begitu sampai di sini, masya Allah, alhamdulillah, ini sudah lebih daripada cukup. Ini satu kemewahan. Sudah begitu, tadi ini gratisan lagi. Dan satu hal, kami dari PWNU kita punya tanggung jawab untuk juga mengenalkan semua organisasi, semua universitas yang di bawah naungan PWNU, dan termasuk salah satunya adalah Unusa. Maka kemudian saya mengharapkan kita semuanya, saya juga baru pertama kali masuk di sini. Kalau di bawah saya ada beberapa kali, tapi kalau di sini baru sekali. Nah barangkali nanti panjenengan semuanya dari cabang-cabang
maaf tadi belum saya sebutkan, jajaran Suriah, Tanfidiyah dari seluruh cabang, kemudian Banom keseluruhan. Nah, ini dalam rangka kita mengenal apa sih yang ada di NU ini. Jadi kita dulu gambarannya NU itu fasilitasnya ya jangan lagi AC, karpet itu masih jarang sekali. Itu masih ada cerita-cerita, ada orang kalau mau melangkah di lantai yang berkarpet itu sendal dilepas. Nah, begitu sendal dilepas, karpetnya di dalam lift, ya sudah, assalam. Itu gambaran-gambaran NU. Dan sekarang kita bisa berbangga. Inilah Universitas NU di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Terima kasih Pak Rektor. Ada kali nanti kapan lagi ditraktir lagi. Dan ini tentunya juga sesuatu yang masih agak asing bagi kita semuanya. Hari Santri. Hari Santri itu baru ditetapkan oleh Pak Jokowi itu tahun 2015. Hari Santri itu adalah memperingati resolusi jihad. Resolusi jihad di mana NU pada saat itu mengingatkan kepada pemerintah pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu banyak pasukan Inggris, Belanda masuk kembali ke Indonesia. Maka para kiai, para masyayikh di NU ini khawatir. Ini kalau didiamkan lagi kita akan dijajah lagi. Baru saja proklamasi ini banyak pasukan-pasukan Inggris, Belanda masuk lagi ke Indonesia. Maka oleh karena itu fatwa jihad, masyarakat didorong untuk berjihad. Tetapi kemudian makin banyak pasukan-pasukan Inggris dan Belanda masuk. Tanggal 21-22 Oktober 1945 NU mengadakan sidang dan mengingatkan kepada pemerintah agar pemerintah mengambil sikap yang sepadan, karena memang semakin banyak pasukan-pasukan Inggris maupun Belanda yang masuk ke tanah Jawa, khususnya Madura dan Bali. Nah, itulah kemudian mulai dari pertempuran 4 hari sampai kemudian pertempuran yang dimulai tanggal 10 November 1945. Itulah saat-saat bangsa ini mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dan alhamdulillah, ini perjuangan-perjuangan karena namanya jihad. Gak ada takutnya. Banyak sekali korban jiwa. Semuanya hanya berpikir untuk bisa merdeka dari penjajahan. Nah, itulah tanggal 22 kemudian ditetapkan Pak Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. Banyak sekali yang terjadi, momentum-momentum penting setelah proklamasi itu. Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan fatwa jihad untuk mengajak masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan. Fatwa jihad tanggal 17 September. Tapi tidak banyak yang bereaksi, tidak banyak yang bergerak. Kemudian resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Nah, itu pun pemerintah Indonesia karena masih usianya 2 bulan. Jadi masih belum mampu membendung tentara Inggris yang mau masuk ke Indonesia. Semakin banyak yang masuk, akhirnya pertempuran terjadi di Surabaya tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober. Itulah yang menjadikan akhirnya Jenderal Malabi, komandannya pasukan Inggris itu meninggal.
Dan itu kemudian Inggris memaksa, Inggris meminta agar pembunuhnya Jenderal Malabi itu diserahkan kepada Inggris. Termasuk senjata-senjata yang ada di masyarakat harus diserahkan ke Inggris. Rupanya memang ini orang Surabaya, masyarakat Jawa Timur, itu di ultimatum katanya Inggris, nanti kalau tidak diserahkan Surabaya akan kita bumi hanguskan. Dalam waktu 3 hari itu akan habis. Orang Surabaya ditantang gitu, ditantang balik. Wah, ini dari Surabaya, arek Surabaya. Dan benar, sampailah hari akhir dari ultimatum. Di ultimatum sampai tanggal 10 November. Tanggal 9 November orang sudah mulai bingung. Terus gimana ini? Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengadakan kongres Masumi di Jogja tanggal 7, tanggal 8, kemudian kembali ke Tebuireng sampai di Tebuireng tanggal 9 November jam 15. Nah, itulah kemudian beliau menyampaikan fatwa jihadnya lagi, mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan menahan pasukan Inggris dan Belanda untuk memasuki Surabaya. Jam 15 fatwa jihad. Jam 16 mobilisasi massa besar-besaran dari seluruh daerah di Jawa, Madura, dan Bali. Pergerakan massa inilah yang kemudian diperingati dengan gerak jalan Mojokerto Surabaya. Nah, ini barangkali nanti ada, terima kasih Gus Wafi tadi disampaikan acara-acaranya apa aja, ini termasuk gerak jalan Mojokerto Surabaya yang sekarang ini sudah ditinggalkan. Dan nampaknya dari NU sedang semangat untuk kita hidupkan lagi ini. Cuma karena 49 kilo, ini di dalam rapat ini jadi ragu. Siapa kira-kira yang sana? Jadi kita membayangkan perjuangan masyayikh, perjuangan leluhur-leluhur kita di zaman dulu. Itu pergerakan-pergerakan mulai dari Banten, Cirebon, Jogja, Bali, Madura, semuanya menuju ke Surabaya. Mudah-mudahan ini menambah semangat yang mau ikut nanti Mojokerto Surabaya. 49 kilo mikir kita. Dan itulah bahwa ini kita peringati, dan saya sempat menyampaikan Pak Jokowi terima kasih, ini sudah ditetapkan sebagai hari santri, kita bisa mengenang kembali. Satu, mengenang kembali perjuangan para ulama dulu. Kedua, juga kita mengambil ibrah, keteladanan leluhur-leluhur kita yang luar biasa. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk saat ini. Dan satu lagi juga apa yang akan kita wariskan kepada generasi penerus kita. Karena kita makin hari dengan adanya kemajuan teknologi, kita menghadapi satu kondisi uncertain situation. Kita makin lama makin bingung. Ini ada teknologi baru, ada AI, ada apa lagi. Ini barangkali nanti Mas Emil lah yang komandani di situ. Kami ini mungkin berapa tahun lagi sudah selesai tugas ini. Panjenengan ini nanti yang mengomandani nanti Indonesia Emas 2045. Tetapi bahwa kita mengambil ibrah, kita mengambil contoh apa yang ditinggalkan oleh para leluhur dulu, sampai beliau semuanya mampu untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan 2 bulan sebelumnya. Dan lawannya nggak tanggung-tanggung, lawannya adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Dan Inggris
Saya membaca tulisan orang Inggris itu bingung mereka. Ini kok bisa orang Indonesia, masyarakat Indonesia main keroyokan. Enggak taunya dalam 100 hari orang-orang Indonesia, pasukan-pasukan, sebetulnya kita sudah memiliki milisi Sabilillah, Hizbullah yang mempertahankan kota Surabaya, dan akhirnya mampu mempertahankan kota Surabaya ini dalam 100 hari. Baru kemudian terdesak mundur, ada ke Mojokerto, ada ke Pandaan, terus ada ke Bangil, Pasuruan. Itu sudah memakan waktu 100 hari yang bagi Inggris itu mengherankan. Maka kemudian perlawanan selanjutnya karena Inggris merasa nggak punya kepentingan. Bulan Agustus tahun 1946 katanya Inggris, udah kita pulang aja, nggak ada urusan di Indonesia. Nah itu tinggal kita melawan Belanda, dan alhamdulillah akhirnya Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu berdaulat secara penuh. Karena memang Indonesia sudah dijanjikan untuk merdeka, tetapi hanya parlemennya saja. Jadi kemerdekaan sebagai negara-negara persemakmuran. Tapi kiai-kiai, leluhur-leluhur gak kerso. Ini penjajahan, ini zalim, ini gak boleh ada di sini, harus diusir keluar. Itulah kemudian yang sekarang kita peringati, yang tadi sudah ditetapkan Pak Jokowi itu Hari Santri, dan kita selayaknya kita memperingati, kita mengenang perjuangan-perjuangan leluhur, kiai-kiai, para masyayikh, kerabat-kerabat kita yang akhirnya gugur mendahului kita. Dan tidak sedikit, apa yang saya baca 50.000 korban jiwa dari Indonesia. Tetapi juga nggak sedikit bagi Inggris. Mereka kehilangan 3.500 prajuritnya, prajurit yang sudah terlatih menghadapi Perang Dunia Kedua, tetap gugur juga menghadapi perlawanan Hizbullah Sabilillah. Dan itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang, mengenang kembali perjuangan para masyayikh, karena itu digerakkan oleh pondok-pondok pesantren pada saat itu, dan itu memang unsur Nahdlatul Ulama ada di dalam situ. Nah, ini sehingga layak kalau kita mengenang itu semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil keteladanan dari para masyayikh, para leluhur yang sudah berjuang dengan begitu gigih, dengan keikhlasan hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka sama-sama kita ini yang paling semangat memperingati Hari Santri ini memang dari NU. Ini NU merasa ini wah kayak memperingati Lebaran ini. Ini apalagi ditambah dengan makanan-makanan. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor. Ini mungkin nanti kita kalau ada acara kita pertimbangkan lagi untuk diaksan di sini. Demikian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.